Kalau saya tanya Paula, nah, jawaban Paula ini nih, nah, ada bukti apa? Ya, Paula bilang gini, pagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama, tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Itulah WA DM dari Paula ke saya. Saya tanya cowok itu siapa? Cowok itu adalah tamu keluarga, tamu dari suaminya juga, dan nginap di rumah itu. Ya kalau ada tamu nginap di rumahmu sebagai nyonya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Hanya sebatas itu. Jadi yang kedua, ada katanya asisten yang sentimen sama Paula, dia kasih tahu ada cowok itu pernah WA isinya kangen. Nah, ini kata kangen ini kan, kalau Hotman ngirim sama istri orang bisa ribuan kangen. I miss you, I miss you. Tapi kan itu bukan perzinahan. Dan belum tentu itu merupakan bukti perselingkuhan. Artinya kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian bukti. Apalagi mengumumkan ke publik itu salah total. Maka lagi saya bilang sama Paula di awal, saya sudah bilang, karena saya juga tidak berusaha chat dia, saya tidak niat menjadi pengacaramu. Tapi suara-suara saya akan sangat berpengaruh untuk membentuk opini publik, karena di Indonesia ini no viral, no justice. Perdebatan argumen dong. Iya. Bener dong. Yang satu menuduh adanya perselingkuhan, yang satu lu mengatakan bahwa ini tidak terjadi apa-apa. Gitu doang kan intinya kan. Betul. Nah, oke. Artinya harusnya tidak bisa dinyatakan perselingkuhan, betul? Itu maksudnya kan? Iya. Karena mungkin kita juga nggak tahu ya Mas, pemikiran dari pihak sana perselingkuhan itu seperti apa gitu. Karena kemarin juga sempat dibahas juga dengan kita berbicara dengan lawan jenis, katanya satu meja makan aja dibilang saya perselingkuhan, bukan muhrim, seperti itu. Dan sebenarnya saya mengakui juga sih, maksudnya mengakui dalam arti saya juga banyak salah. Saya kan belajar Islam juga baru ya, saya belajar agama. Jadi memang di saat waktu itu saya juga lagi mempelajari. Memang rumah tangga kita tuh bukan rumah tangga yang kalau ketemu lawan jenis tuh yang begini gitu. Memang biasa aja ngobrol atau curhat sama lawan jenis tuh biasa aja, karena beliau pun melakukan hal seperti itu gitu. Dan di sini ini adalah teman sahabat beliau yang sudah 25 tahun dan yang mengizinkan masuk ke rumah tersebut adalah beliau gitu. Jadi saya bingung juga gitu. Ngobrol di meja makan, dibilang bukan muhrim. Di situ diakses semua, mbak bolak-balik, security bolak-balik, semua ada di situ. Di kamar pun juga tidak ada kondisi terkunci. Anak saya bolak-balik, Mbak juga bolak-balik, karena di situ saya hanya curhat ya, ngobrol gitu. Ini gimana nih? Saya tanya pendapat gitu, karena saya melihat beliau tuh kan juga teman baiknya gitu. Boleh tahu nggak sih curhat tentang apa? Tentang ya terkadang tuh saya nggak bisa menghandle suami saya sendiri saat itu gitu loh gitu. Jadi mungkin marahnya kenapa ya, saya salah apa lagi ya gitu. Jadi aku pengen lihat pandangan laki-laki itu seperti apa sih gitu loh. Oke. Paula Verhoeven akhirnya resmi bercerai dari Baim Wong. Majelis hakim menyebut Paula istri durhaka karena perselingkuhan itu terbukti ada. Nggak terima, akhirnya Paula angkat bicara dan membantah semuanya. Bahkan Paula bersedia mempertanggungjawabkannya di akhirat. Cenah. Jujur gue sendiri sempat gak percaya gitu ya, masa sih seorang Paula selingkuh gitu kan. Malah gue juga sempat berpikir, wah jangan-jangan ini Baimnya yang bermasalah. Tapi kalau udah hakim yang ngomong, masa sih bohong? Kita juga gak tahu ya Mas, pemikiran dari pihak sana perselingkuhan itu seperti apa gitu. Karena kemarin juga sempat dibahas juga dengan kita berbicara dengan lawan jenis, katanya satu meja makan aja dibilang saya perselingkuhan, bukan muhrim, seperti itu. Dan sebenarnya saya mengakui juga sih, maksudnya mengakui dalam arti saya juga banyak salah. Saya kan belajar Islam juga baru ya, saya belajar agama. Jadi memang di saat waktu itu saya juga lagi mempelajari. Memang rumah tangga kita tuh bukan rumah tangga yang kalau ketemu lawan jenis tuh yang begini gitu. Memang biasa aja ngobrol atau curhat sama lawan jenis tuh biasa aja, karena beliau pun melakukan hal seperti itu gitu. Dan di sini ini adalah teman sahabat beliau yang sudah 25 tahun dan yang mengizinkan masuk ke rumah tersebut adalah beliau gitu.
Jadi saya bingung juga gitu. Ngobrol di meja makan, dibilang bukan muhrim. Di situ diakses semua mbak bolak-balik, security bolak-balik, semua ada di situ. Di kamar pun juga tidak ada kondisi terkunci. Anak saya bolak-balik, mbak juga bolak-balik. Karena di situ saya hanya curhat ya, ngobrol gitu. Ini gimana nih? Saya tanya pendapat gitu, karena saya melihat beliau tuh kan juga teman baiknya. Boleh gitu. tahu nggak sih curhat tentang apa? Tentang ya terkadang tuh saya nggak bisa menghandle suami saya sendiri saat itu gitu loh, gitu. Jadi mungkin kadang-kadang sering marah. Saya bingung nih marahnya kenapa ya? Saya salah apa lagi ya? Gitu. Jadi aku pengen lihat pandangan laki-laki itu seperti apa sih gitu loh. Oke. Bahwa pihak ketiga ini itu saya berhubungan baik, berteman baik, dan juga bersama istrinya. Jadi memang percakapan itu biasanya atau curhat itu bertiga gitu loh. Istrinya juga tahu gitu, mereka berteman juga sudah lama, jadi itu sih sebenarnya. dan pihak ketiga ini dengan istrinya tidak cerai kan? Tidak. Enggak. Memang tidak ada apa-apa, tidak cerai. Kita berteman aja. Iya, masih temenan dengan istrinya? Masih. Ada yang aneh dari cerita ini. Between a friend aja gitu, secara teman aja gitu. Tidak ada perselingkuhan itu. Tidak ada, Mas Edi. Dan saya bilang, saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan saya dan kelakuan saya di akhirat gitu. Karena memang tidak ada perselingkuhan. Oke. Gitu. Ya. Oke. Yang paling jadi sorotan masyarakat adalah kenapa nomor HP-nya si inisial NS diganti nama cewek ya. Itu memberatkan kamu tuh posisinya. Ya, betul kan? Tapi kalau terkait ini itu sebenarnya kan dia mempertimbangkan kan. Saya udah sebenarnya kalau orang bilang kok baru sekarang ngomong di persidangan, aku teriak-teriak loh. Aku mendebatkan, maksudnya gini loh faktanya gitu. Kenapa aku merasa kenapa cuma didengarkan dari satu pihak aja? Kenapa diganti nomor teleponnya? Aku sudah menjelaskan. Dan sekarang kamu harus menjelaskan semua kan, mau nggak mau. Jadi susahnya di situ. Sekarang gini, kalau misalnya bertahan dengan semua isu yang sudah terlempar ke masyarakat. Maunya di saya, maunya di Paula. Kalau enggak, tungguin aja putusan, kata dia. Hah? Ya sudah, kita semua bingung lah. Tapi beredarnya di luar kan sebenarnya saya yang menahan, saya yang kalah, semua itu nggak benar, kok beneran deh. Oh kan, Paula sempat ditawarin hak asuh. Oh iya. Enggak, bukan. Ditawarin hak asuh anaknya berdua. Dia nggak mau. Dia maunya di dia, bukan di saya. Saya udah mengiyakan. Memang nggak bisa, anak harus sama ibunya, saya bilang. Tapi Paulanya, memang di apa kita bilangnya, di banyak cerita yang kalian salah persepsi. Cuman kalau saya bicara takutnya menyalahi dan kasihan juga. Ada beberapa pihak yang kasihan lah. Pengacara kondang Hotman Paris bahkan turut menyoroti kasus perceraian tersebut. Namun yang disoroti bukan putusan pengadilan yang memutuskan pasangan suami istri tersebut harus bercerai. Hotman Paris angkat bicara karena pengadilan mengumumkan secara gamblang alasan Baim Wong dan Paula diputus cerai, yakni dianggap selingkuh dan dicap istri durhaka. Hotman Paris menyebut pengadilan dalam hal ini juru bicara seharusnya tidak mengungkapkan alasan yang menggiring opini publik. Menurutnya, pernyataan tentang istri durhaka dan alasan perceraian karena orang ketiga seharusnya tidak disampaikan secara gamblang oleh juru bicara. Sebab hal tersebut dapat memicu asumsi adanya perzinahan oleh Paula Verhoeven, padahal diduga tidak ada bukti konkret. Nah, disitulah seharusnya putusan hakim itu, kalaupun harus cerai, alasannya ada alasan lain dalam undang-undang, yaitu pertengkaran terus-menerus, bahwa cerai karena alasan yaitu istri durhaka dan ada laki-laki lain, saya protes besar, jelas Hotman Paris. Terkait peluang menjadi pengacara Paula, Hotman Paris menegaskan tidak akan menjadi kuasa hukum Paula Verhoeven meskipun memberikan dukungan. Dia enggan aji mumpung menangani klien hanya karena permasalahan perceraian Paula Verhoeven dan memang ramai dibicarakan publik. Menurutnya, tujuannya bicara melalui media sosial tentang Paula semata karena melihat adanya dugaan ketidakadilan secara hukum yang terjadi. Saya bukan pengacaranya Paula, cuma saya memang sudah puluhan tahun setiap ada hal yang ketidakadilan atau hal yang secara hukum melenceng, saya selalu bersuara, kata Hotman
Hotman Paris di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa 22 April 2025. Pria yang karib disapa Bang Hotman itu mengaku sudah berkomunikasi dengan Paula Verhoeven mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan juri bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebagai expert dalam bidang hukum, Hotman Paris menyarankan Paula melaporkan permasalahan tersebut ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Saya bilang ke Paula, kamu jangan ke Komisi Yudisial karena substansi hukum. Laporkan saja jubir pengadilannya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, ujarnya.